apabila kita ini ingin selalu gembira. Jangan kita memiliki sesuatu itu. Kalau kita sedih hilang akan sesuatu itu, jangan kita miliki. Bila kita ingin selalu gembira, senang, jangan kita mencintai akan sesuatu itu, yang sesuatu itu akan berpisah dengan kita nanti. Li'anna huznaka ala faqdih, karena sedihnya engkau atas kehilangan sesuatu itu, dalilu mahabbatiklah, merupakan bukti cintanya engkau bagi sesuatu itu. Jadi kalau kita sedih, hilangnya akan sesuatu yang kita miliki itu dalil bukti bahwa kita itu memang cinta kepada sesuatu itu. Kalau kita tidak cinta kepada sesuatu itu, hilang sesuatu itu, kita tidak akan sedih, tuan-tuan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala farahal 'arifina bi dzikri wa sururahum wa huburahum bi unsi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi sifatihi wa af'alihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu safwatu khalqih sallallahu wasallam ala khatami rusulih Sayyidina wa maulana Muhammadin al-hadi ila jannatih wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi, amma ba'd. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Diberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga saat ini kita kembali dapat bertemu, berkumpul di majlis ilmu ini. Senantiasalah kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatus sadisatu wal ishrun ba'da al-mi'ati tsaniyah min al-hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Maka pada hikmah yang ke-226 ini dari Al-Hikam Al-Atha'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Kata beliau, liyaqilla ma tafrahu bih yaqillu ma tahzanu alaih. Hendaklah sedikit sesuatu yang kamu gembirakan dengannya, sedikit pula sesuatu yang kamu sedih atasnya. Itulah tuan-tuan sekalian, lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-226 ini.
Artinya, hendaknya kita itu sedikit mencintai akan sesuatu. Apabila kita sedikit mencintai sesuatu itu, sedikit pula sedih kita ketika kita hilang akan sesuatu. Makin banyak sesuatu yang kita cintai, makin banyak pula kesedihan menimpa kita kalau hilang sesuatu dari kita. Semakin dalam tuan-tuan sekalian kita mencintai akan sesuatu itu, dalam kita mencintai sesuatu itu, maka makin dalam pula kesedihan kita ketika kita berpisah dengan sesuatu yang kita cintai. Idza aradta dawam surur, apabila engkau menghendaki selalu gembira, fala tamlik syai'an, maka janganlah engkau memiliki sesuatu tahzan ala faqdih, yang engkau sedih atas kehilangan sesuatu itu. Jadi apabila kita ini ingin selalu gembira, jangan kita memiliki sesuatu itu. Kalau kita sedih hilang akan sesuatu itu, jangan kita miliki. Bila kita ingin selalu gembira, senang, jangan kita mencintai akan sesuatu itu, yang sesuatu itu akan berpisah dengan kita nanti. Li'anna husnaka ala faqdih, karena sedihnya engkau atas kehilangan sesuatu itu, dalilu mahabbatiklah, merupakan bukti cintanya engkau bagi sesuatu itu. Jadi kalau kita sedih hilangnya akan sesuatu yang kita miliki itu dalil bukti bahwa kita itu memang cinta kepada sesuatu itu. Kalau kita tidak cinta kepada sesuatu itu, hilang sesuatu itu, kita tidak akan sedih, tuan-tuan sekalian. Teringat saya, begitu banyaknya tamu datang ke Babu Salam ini, berhadapan dengan kita, tidak berbicara, menundukkan kepala. Tak ada gairah hidupnya, makan tak selera, kata keluarganya. Kenapa dia? Diputuskan oleh kekasihnya. Kalau tuan-tuan diputuskan kasih tuan, cari yang lain. Banyak itu. Tak selera makan, sebulan, 2 bulan, hilang, bahkan stres. Mudah-mudahan kita janganlah seperti itu. Al-muhibbu lid dunya, orang yang mencintai dunia, sayahzanu inda faqdiha, dia akan sedih ketika berpisah dengan dunia itu. Jadi orang yang cinta dunia itu, tuan-tuan sekalian, dia akan sedih ketika berpisah dengannya, dengan dunia itu. Wala budda min faqdiha, dan tidak boleh tidak daripada berpisah dengan dunia itu. Artinya, tuan-tuan sekalian, tidak boleh tidak, kita nih pasti kita berpisah dengan dunia ini. Sama ada kita yang meninggalkan dunia itu, atau dunia ini yang meninggalkan kita, tuan-tuan sekalian. Tak ada yang lain. Kita yang meninggalkan dunia itu, atau dunia ini yang meninggalkan kita. Al-muhibbu lid-dunya wal anisu laha la yumkinu hubba liqa'illahi ta'ala. Orang yang mencintai dunia, yang jinak hatinya itu dengan dunia, tidak mungkin dia cinta bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita ini mencintai dunia, jinak hati kita terhadap dunia ini, tak mungkin kita cinta, suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita sayangkan dunia ini. Pasti kita tidak suka akan kematian. Sedangkan kematian itu adalah jalan untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah, siapa yang cinta bertemu Allah, ahabballah liqa'ah,
Allah pun cinta bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah, siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, karihallahu liqa'ah, Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Jibril alaihissalam, tuan-tuan sekalian, berkata kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, ahbib man syi'ta fa innaka mufarid. Wahai Nabi Allah, wahai kekasih Allah, cintailah orang yang engkau cintai. Cintailah orang yang engkau cintai. Cintailah sesuatu yang engkau cintai, tapi ingat, engkau pasti berpisah dengan sesuatu itu. Artinya, tuan-tuan sekalian, bukan tidak boleh kita mencintai seseorang. Bukan kita tidak boleh mencintai akan sesuatu. Namun cinta itu ada batasnya. Jangan sampai kita sedih ketika kita berpisah dengan sesuatu itu. Silakan kita mencintai suami kita. Begitulah dia. Kita cintai istri kita, anak kita, kaum kerabat kita, kawan-kawan kita. Tapi ingat, kita akan berpisah dengan hal itu semua. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, ij'alidz dzikra wal unsa billahi. Jadikanlah zikir dan jinak dengan Allah itu habibaka, kekasih engkau. Li'annahu la yufariquk, karena itu tidak akan berpisah dengan engkau. Jadi tuan-tuan sekalian, kita jadikan zikir dan ibadah itu sebagai kekasih kita. Karena ibadah yang kita tegakkan itu tidak akan berpisah dengan kita. Kita tidak akan kehilangan zikir itu. Kita tidak akan kehilangan ibadah itu, tuan-tuan sekalian. Dan ingatlah, zikir yang kita zikirkan itu dan ibadah yang kita tegakkan itu, apapun ibadahnya, tidak akan meninggalkan kita. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya Jami'u Karamatil Awliya mengatakan tentang rukun wilayah, rukun kewalian, kata beliau. Apa kata beliau? Wa kaunuhu fi zahir munqadan lisyariah. Seorang wali itu, kata beliau, keadaannya pada yang zahir itu tunduk kepada syariat. Wali itu begitu dia. Wali itu zahirnya tunduk dengan syariat. Wa kaunuhu fil batin mustaghriqan fil haqiqah, dan keadaannya pada batin tenggelam dalam hakikat. Apa maksudnya tenggelam dalam hakikat? Farahuhu wa sururuhu bizikrihi ta'ala. Kegembiraannya, kesenangannya itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesenangan, kegembiraan para wali itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah rukun kewalian itu. Dua saja, tuan-tuan sekalian. Mesti ada dua ini. Wali dia adalah dua ini. Apa dia? Zahirnya tunduk kepada syariat. Batinnya gembira dengan zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wabil khusus orang-orang suluk ini, maka jadikanlah zikir itu kesenangan kita, tuan-tuan sekalian. Jadikanlah zikir itu ibadah kita, kesenangan kita, kekasih kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, yatba'ul mayit salasatun, yarji'u asnani wa yabqa ma'ahu wahid, yatba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Mengikuti, mengantar akan mayat itu ke kubur tiga. Yang mengantar itu tiga, tuan-tuan sekalian. Kembali dua, tersisa satu saja. Mengantar akan mayat itu keluarganya, hartanya, dan amalnya. Kembali ke rumah,
keluarga dan hartanya. Tersisa amal yang menemani dia, yang mengawani dalam kubur itu, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita cinta kepada zikrullah, cinta kita kepada ibadah-ibadah yang disyariatkan itu cinta yang tidak membawa kita kepada kesedihan, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Karena dia tidak akan meninggalkan kita sampai ke alam barzah. Zikir itu akan mengawani kita, akan menemani kita, tuan-tuan sekalian. Istri balik ke rumah, suami balik ke rumah, kaum kerabat balik semuanya ke rumah, harta hilang. Yang menemani kita dalam kubur itu adalah amal kita, tuan-tuan sekalian. Oleh karena itu, pantaslah, patutlah kita jadikan zikir-zikir kita itu kekasih kita. Kita cinta kepada zikirullah itu, tuan-tuan sekalian. Faman zawallahu anhu fudulad dunya faradhiya bidzalika wa qani'a minha bil yasir wa lam yatatalla' ila ziyadatin min malin aw jahin fahuwa kamilul aqli hasanun nazari li nafsi. Barang siapa yang Allah jauhkan darinya kelebihan dunia, Allah jauhkan kita dari kelebihan dunia. Artinya cukup tidak berlebih. Cukup tidak berlebih. Maka dia ridha dengan demikian dan dia merasa puas dengannya dan tidak menginginkan kepada yang lebih daripada harta, daripada kedudukan. Maka orang ini kamilul aqli, sempurna akalnya, panjang akalnya itu. Hasanun nazari, baik pemikiran terhadap dirinya, tuan-tuan sekalian. Jadi Allah berikan kepada seseorang itu harta yang cukup. Dan dia tidak menginginkan kelebihan. Dia ridha, dia puas, dia qanaah. Kalau ada orang macam gini, kamilul aqli, sempurna akalnya, hasan nazari, baik pemikiran terhadap dirinya, di nafsi, tuan-tuan sekalian. Li'annahu fid dunya farigul qalbi. Kenapa demikian? Dikatakan panjang akalnya, sempurna akalnya. Karena orang seperti ini dalam dunia hatinya lapang. Tak sempit hatinya, itu lapang hatinya di dunia ini. Wa fil akhirah yuhasabu hisaban yasira. Dan dia dihisab kelak di akhirat dengan hisab yang mudah. Harta yang cukup tadi itu dihisab hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannah qabla aghniyaihim binisfi yawm wa huwa 500 'am. Masuk orang-orang fuqara dari orang-orang beriman itu ke dalam surga sebelum orang-orang kaya setengah hari. Binisfi yawm. Binisfi yawm katanya, tuan-tuan sekalian. Jadi orang miskin masuk surga, orang kaya masuk surga. Dahulu itu orang miskin itu masuk surga. Berapa lama dahulunya itu? Selama binisfi yaum, setengah hari, tuan-tuan sekalian. Jadi orang fuqara yang beriman masuk surga lebih dahulu masuk surga dibandingkan orang kaya setengah hari. Di sana itu 500 tahun dunia, tuan-tuan sekalian. Setengah hari itu 500 dunia lamanya. 500 tahun dunia lamanya. Apa maksud aghnia? Aghnia itu kan orang katakan ghani, aghnia kaya. Maksud aghnia ini adalah punya ziyadah. Apa ziyadah? Berlebih harta tadi. Kalau kita meminta itu harta yang cukup saja, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Yang lebih itu bisa membawa kepada tughyan, kesesatan. Minta harta itu yang cukup, jangan berlebih. Karena sesuatu yang berlebih itu membawa kita kepada kesesatan, tuan-tuan sekalian. Dan kesesatan itu aslu kulli ma'siyatillahi azza wa jalla, pokok dari kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa qissatu Sa'labah bin Hatib hina talaba du'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, dikisahkan tentang kisah Sa'labah meminta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini sangatlah masyhur, selalu dikisahkan, diceritakan. Walaupun dikatakan juga diragukan tentang kesahihan cerita ini. Tapi bukan ini yang mau kita perdebatkan. Tapi kita ingin mengambil pelajaran hikmah di sebalik kisah yang luar biasa ini. Sa'labah ini tuan-tuan sekalian iftakar, dikala fakirnya, dikala beliau serba kekurangan, taat ibadah kepada Allah. Sembahyang 5 waktu bersama Rasulullah SAW, tidak pernah absen. Suatu kali, suatu hari, menghadaplah beliau kepada baginda Rasulullah. Kata beliau, "Ya Rasulullah, doakan aku supaya aku menjadi orang kaya." Begitu kata beliau. Kata Rasulullah, "Ya Sa'labah, qalilun tu'addi syukrah khairun min katsirin la tutiqu." Sedikit, sikit, miskin, biasa saja, tapi bisa beribadah, itu lebih baik dari banyak dari kaya yang tidak bisa ibadah. Pulanglah Sa'labah tadi. Berapa hari kemudian Sa'labah datang lagi, "Ya Rasulullah, doakanlah aku supaya aku menjadi orang kaya." Lotih dah aku, menjadi orang miskin lotih. Kata Rasulullah, "Ikuti aku." Tuan-tuan, apa kata Rasulullah? Ikuti aku. Kalau aku berdoa minta dijadikan gunung Uhud itu emas, jadi emas. Tapi aku tidak ingin berbuat demikian. Tak mau Rasulullah. Rasulullah kaya, bisa memiliki apa saja. Ketika meninggal, apa yang ditinggalkan Rasulullah SAW? Tidak ada harta, tuan-tuan sekalian. Pulang Sa'labah. Datang lagi ke hadapan Rasulullah SAW. Meminta hal yang sama. Berdoa Rasulullah, Allah merzuk Sa'labah malan. Ya Allah, berikan Sa'labah ini harta. Maka berternaklah Sa'labah itu. Ternak Sa'labah pun didoakan oleh Rasulullah SAW. Cepat berkembang biak, beranak dan lain-lainnya. Tuan-tuan sekalian, dalam tempoh yang singkat dikatakan kambing Sa'labah itu macam ulat begitu banyaknya, memenuhi bandar atau kota Madinah itu. Kalau dulu sembahyang 5 waktu berjemaah, ikut kambing udah banyak. Sembahyang juga zuhur dan asar, termasuk Jumat. Kambing terus berkembang, tuan-tuan sekalian, akhirnya hijrah keluar Madinah. Habis bandar kok, kambing Sa'labah semuanya keluar Madinah. Jangankan 5 waktu, Jumat pun tidak. Jadi para ulama mengisahkan dalam kitab, tuan-tuan sekalian, riwayat ini diragukan. Kenapa? Karena Sa'labah ini di antara yang menyertai perang Badar. Sedangkan orang-orang ikut perang Badar itu dijamin masuk surga. Tapi tuan-tuan sekalian, kita ingin mengambil hikmah dari cerita ini. Begitu banyak sahabat-sahabat yang hadir di muka bumi Allah ini. Yang dulunya tuan-tuan sekalian Sa'labah itu dia rajin, setelah banyak kambingnya, hilang kerajinannya. Para kontraktor sekarang sudah jadi kontraktor, sekarang sudah jadi kepala dinas, mungkin sudah jadi camat atau sudah jadi bupati. Dulu taat ibadah, kalau dicari dia selalu berada di atas sejadah. Setelah menjadi kepala dinas, menjadi kontraktor, sembahyang jagang, pulang jam 12 malam. Turunlah ayat kepada Rasulullah SAW. Khudh min amwalihim sadaqah. Ambil zakat dari harta-harta mereka. Disampaikan ini kepada Sa'labah. Sa'labah kalau sudah dia kaya, dia merasa karena kepandaian, kecerdasan dia memelihara, memanage atau mengelola kambing tadi, banyak kambing tadi. Sehingga dia mengingkari firman Allah itu. Sehingga Allah turunkan firman tentang kedudukan Sa'labah. Diceritakan Allah kepada Rasulullah SAW. Sampai berita ini kepada Sa'labah, datanglah Sa'labah ke hadapan Rasulullah, ingin membayar zakatnya. Tidak diterima oleh Rasulullah.
Kalau Rasul sudah tidak menerima, tuan-tuan sekalian, macam mana? Apa kabarnya itu? Pulanglah Sa'labah dengan bersedih hati. Sepanjang hayat Rasulullah hingga wafatnya, Rasulullah tidak menerima zakatnya Sa'labah bin Hatib ini. Di zaman Abu Bakar, Abu Bakar tidak berani juga menerima zakat Sa'labah. Kenapa? Karena guruku tidak mau menerima zakatmu, wahai Sa'labah. Meninggal Abu Bakar digantikan Umar. Umar pun tidak mau menerima sampai Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman pun tidak mau menerima zakat dari Sa'labah. Kenapa? Karena guru mereka Rasulullah tidak mau menerima zakat Sa'labah tadi. Apabila kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, cukup kita. Kita tidak menginginkan sesuatu kelebihan lagi. Ridha kita, tuan-tuan sekalian. Puas kita dengan pemberian Allah itu yang Allah berikan kepada kita. Kamilul akli. Ini orang yang panjang akalnya. Yang sempurna akalnya, hasan nazari. Baik pemikiran terhadap dirinya, tuan-tuan sekalian. Wa man talaba ziyadah minad dunia. Barang siapa yang mencari kelebihan daripada dunia. Tuan-tuan sekalian, terkadang kita manusia di mana ada puasnya. Baik. Kita ingin lebih dari cukup. Ya. Kita ingin lebih dari cukup. Kita ingin mencari yang lebih lagi. Ada dibolehkan? Dibolehkan. Tapi disyaratkan, tuan-tuan sekalian. Yang baik itu adalah cukup. Tapi kalau kita ingin lebih dari cukup itu, falyatlubah, carilah kelebihan itu. Dengan apa? Bil ihsan. Kalau kita ingin lebih, punya harta yang berlebih, maksudnya tuan-tuan sekalian, tak cukup itu aja dah. Iya, mobil tak cukup satu, ingin mobil dua, kereta atau motor satu tak cukup, ingin dua, atau jabatan tak cukup satu, ingin kepala ini, kepala itu, kepala dikuasainya, makanya kepala seluruh kepala dia. Adakah boleh? Falyatlubha, silakan cari. Lakin bil ihsan. Dengan apa? Dengan ihsan. Artinya hendak lebih juga, maka carilah kelebihan itu dengan ihsan. Mau kepala ini ambillah, kepala ini ambillah. Mau mobil 3, 5 silakan. Tapi dengan ihsan. Ihsan itu apa? Tidak merugikan orang lain. Carilah harta yang lebih itu dengan syarat tidak merugikan orang lain. Yang kedua, tidak melanggar hukum-hukum Allah. Yang ketiga, tidak melalaikan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan. Terkadang kita pun menginginkan sesuatu menzalimi orang lain. Sisi pun kita tak tahu sekarang. Dan kita tak tahu siapa yang paling kuat. Kalau kita ingin mencarikan sesuatu, baik yang cukup ataupun lebihan dari yang cukup itu, bil ihsan. Tak boleh tidak. Mesti bil ihsan, tuan-tuan sekalian. Jadi yang pertama, bil ihsan. Kalau kita ingin harta yang lebih lagi, boleh. Yang kedua, wan niyatis salihah. Niat yang soleh. Bukan hendak kaya aja. Kita mencari yang lebih itu karena ada niat seperti minat tasadduq alal fuqara, bersedekah. Niatnya aku ingin kaya karena aku ingin bersedekah atas orang yang fakir. Oh, elok itu dia. Untuk silaturahmi, untuk menolong orang dapat musibah yang kena musibah, untuk menolong jihad fi sabilillah, dan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, waridha fima yaf'alullahu bih. Ridha dengan apa yang Allah perbuat dengannya. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita mencari rezeki, mencari harta, lebihan, ingin berlebih harta kita, ingin kita kaya dari orang lain, silakan, carilah harta itu. Tapi ada keridhaan dalam kisah kita mencari harta itu. Apa dia? Misalnya kita bekerja, lalu gagal kita dengan pekerjaan kita, rugi kita, tak jadi kaya. Gagal. Ingin kaya, tak jadi kaya. Ingin harta yang berlebih, tak jadi. Kenapa? Ada kegagalan situ.
maka jangan coba-coba kita menyalahkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita salahkan orang lain. Jangan kita mengiktirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengkritik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mencari kelebihan harta yang lebih, tuan-tuan sekalian, kekayaan yang bersifat dunia ini, maka dengan 3 macam itu, insya Allah kita akan selamat. Maka cintailah sesuatu yang tidak akan meninggalkan engkau. Kita mencintai sesuatu itu yang tidak akan meninggalkan kita. Niscaya kita tidak akan sedih untuk selama-lamanya. Amal yang soleh yang selalu menemani kita dari alam dunia, alam kubur sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati kita mencintai sesuatu yang mana kita akan sedih kehilangan akan sesuatu itu. Hati-hati tuan-tuan sekalian. Karena kita di manusia ini tak ada puasnya selewat tentang harta ini. Teringatlah kita satu kisah tuan-tuan sekalian, seorang raja mendapatkan satu hadiah, diberikan satu hadiah gelas kaca. Yang gelas kaca ini cantik, terbuat dari intan permata, begitu cantiknya. Dan raja ini sangat menyayangi pemberian itu, hadiah itu. Ditengoknya cantik gelas itu, dan dia spontanitas sayang dia kepada gelas. Apa hadiah gelas itu diberikan kepadanya, kiriman itu. Maka dipanggilnya salah seorang penasihatnya. Apa pandangan engkau terhadap gelas ini? Kata raja kepada penasihatnya itu. Kata penasihatnya, wahai tuan raja, gelas ini begitu cantik dan eloknya. Tapi saya melihat di gelas ini ada musibah dan kefakiran. Begitu bahasanya, tuan-tuan sekalian. Tetapi saya melihat di gelas ini ada musibah dan kefakiran. Tapi karena raja ini begitu sayangnya kepada gelas tadi, tak dipedulikannya. Apa kata penasihat? Wahai tuan raja, kalau gelas ini pecah, kalau nanti gelas ini pecah, wahai tuan raja, tidak akan ada orang yang bisa memperbaikinya. Dan kalaulah gelas kaca ini dicuri oleh orang, wahai tuan raja, tidak akan dapat kita mencari pengganti yang sepadan dengannya. Selama ini engkau bahagia, selama ini engkau gembira, jangan sempat nanti engkau bersedih, hilangnya gelas ini. Singkat cerita, tuan-tuan sekalian, raja tidak peduli. Diambilnya tadi. Sudah dikatakan, jangan engkau ambil. Ini memang cantik. Tapi menurut hamba, gelas ini janganlah engkau ambil. Diambilnya. Senanglah hati raja tadi. Asal minum, tuan-tuan sekalian, itu aja bolehnya. Minum air putih, itu bolehnya. Minum susu, itu bolehnya. Apapun diminumnya, itu bolehnya. Susu, kopi, dan lainnya. Gelasnya tetap itu. Karena sayangnya pada gelas itu. Bahkan dikatakan, dia tidak mau minum kecuali dengan gelas itu. Suatu hari jatuh gelas tadi, pecah gelas tadi, tuan-tuan sekalian. Raja pun bersedih. Dikatakan berapa hari tidak mau makan karena jatuhnya gelas itu. Padahal raja, kita yang dipanggilnya penasihatnya. Wahai penasihatku, betul yang kau ucapkan tempo hari itu. Sekarang aku bersedih atas kehilangan gelas ini. Tengok tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau ada semacam pemberian, ada rezeki kita. Kalau nanti kita beli atau kita memiliki sesuatu barang yang kita prediksi, kita pikirkan bahwa barang itu akan menyedihkan kita, nasihat di hikmah ini, fala tamliku, jangan engkau miliki itu. Fala tamlik syai'an tahzanu inda faqdiya, jangan engkau miliki barang itu yang menyebabkan engkau sedih terhadap hilangnya barang itu. Coba harta kita sekarang. Harta yang sudah lama pun menjadi pikiran kita dalam sembahyang kita. Lemari yang kita beli terbawa-bawa dalam sembahyang, tergores atau tidak. Mobil yang kita beli baru kita pakai 1 hari, 2 hari,
Dalam sembahyang terbawa, sudah cocok parkirnya itu. Takut aku budak-budak digores nih. Hati ini Tuhan mengelabah terus. Kenapa? Tak ada rasa aman. Kalau kita tidak mau demikian, jangan miliki sesuatu yang menyebabkan kita sedih atas hilangnya sesuatu itu. Jadi macam mana Tuhan? Sedekah aja. Ikolah yang bawain Tuhan. Ikolah yang bawain. Dia bukanya dalam bayi dia. Penuh baju. Mana yang kuyak? Yang kuyak itulah yang keluar dari lembah itu, tuan-tuan sekalian. Begitulah kita nih. Rasulullah ini tak ada susahnya, tak ada sedihnya. Apa yang ditinggalkannya? Tak ada, tuan-tuan sekalian. Kita nih kalau mau meninggal, sedih kita. Teringatlah harta kita. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam salah satu hadis yang kita sebutkan tadi, 500 tahun lamanya, ada orang kaya beribadah. Ada orang miskin beribadah, sama ibadah. Terkadang orang miskin ini protes. Kenapa aku orang miskin? Tapi orang kaya ini dia bisa beribadah, bisa bersedekah segala macamnya. Aku tidak bisa. Karena aku miskin, protes dia. Tapi ingat, walaupun yang kaya yang miskin dimasukkan ke dalam surga, tapi jaraknya 500 tahun tuan-tuan sekalian. Orang kaya diperiksa berhari-hari. Dari mana dapat duit membeli mobil itu? Macam mana caranya? Dibelinya jam tangannya, dibeli celananya, bajunya, rumahnya. Ada berapa rumah? Diperiksa satu persatu. Dari mana dapatnya ini? Lama tuan-tuan sekalian. Orang miskin ini apa nak diperiksa? Rumah kupak. Tak ada. Ketangin kau. Makanya tuan-tuan sekalian, kalau kita punya ketangin bahasa orang Islam ketangin, hati-hati meminta kepada Allah, ya Allah mudahkan urusan aku untuk membeli kereta, motor maksudnya. Honda maksudnya. Supaya aku mudah mengaji ya Allah. Begitulah teorinya begitu. Susah aku ya Allah pakai ketangin mendayung. Berikan aku kereta atau berikan aku mobil ya Allah. Supaya bila aku berjalan di siang hari, tidak kena panas, tidak kena hujan. Di malam hari terlindung dari angin itu ya. Kesian Allah dengan hamba. Betul juga. Iko mengaji setiap malam Kamis. Ada laporan malaikat bahwa Allah, rajin ya Allah, hambamu itu mengaji dia. Tapi dia terkadang mengeluh, kendaraannya itu begitu ya Allah. Dikabulkan Allah. Dengan cara-cara yang tidak disangka-sangka, dapat dia membeli sebuah mobil yang sederhana, tapi bau. Bukan second. Oh ya, itu bau. Malam Kamis itu datanglah dia. Oh, sambil nunjuk-nunjuk cek-ceknya. Nunjuk kalau parkir, kalau dulu di topi. Iko dibuka tangga, payah untuk. Minggu pertama datang. Minggu kedua masih datang. Minggu ketiga dah hilang. Kemana dia? Biar lebih pandai dia bawa motor tu dia punya. Melatih tu. Tak kemana-mana perginya. Kalau dulu tuan-tuan sekalian kita punya sepeda atau motor. Rajin kita beribadah. Rajin kita mengaji. Maka motor itu, maksud saya Honda itu. Ya, Honda itu. Kadang-kadang itu bawa Malaysia. Kadang-kadang Honda itu, dengan Honda itu kita rajin. Rajin kita ibadah. Rajin kita menegakkan ibadah. Mengaji kita rajin dengan Honda yang kita miliki. Itu jauh lebih baik dari mobil yang kita baru beli itu, tuan-tuan sekalian. Tapi yang namanya manusia ini, tak ada puasnya, tuan-tuan sekalian. Honda juga mau beli mobil itu. Jelas sudah, tak nampak lagi mengaji. Uang bersilam yang berjalan kaki, jangan minta bolehkan Honda pula. Supaya aku mudah dalam hulu tu mengaji kunosah. Jauh pulang hulu kunosah kau. Takut saya lewat sampai Langkat. Jadi tuan-tuan sekalian, hikmah ini banyak berikan pengajaran kepada kita.
Maka dalam sebuah syair dikatakan, wa man sarrahu alla yara ma yasu'uh fala yattakhidh syai'an yakhafu lahu faqdan. Dengan begitu kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada engkau itu. Kalau kita punya Honda, kereta. Kalau kita punya kereta Malaysia itu mobil, teman-teman. Kalau kita punya Honda, tuan-tuan sekalian, jangan tengok orang yang punya mobil. Poning kepala nanti. Ya, para istri begitu, bang. Tengoklah jiran tuh, bang. Kita kok Honda bertahun-tahun. Jiran ini baru setahun udah ada mobilnya. Suami ini jangan terpengaruh. Ya, marahkan istri itu. Takut ibu lo marahnya. Masalah situ pula. Kalau kita punya Honda tuh, tengok yang sejajar dengan kita. Atau tengok orang yang tidak memiliki Honda, tengok punya sepeda. Maka nyamanlah hati, tidaklah sedih hati ini, tuan-tuan sekalian. Oleh karena itu, mintalah sesuatu yang cukup Allah berikan kepada kita. Dan ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita dalam kita menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wal hikmata bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'd tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.